Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mendemokan aplikasi mobile, yaitu aplikasi IT Report App berbasis mobile yang saya buat sebagai bagian dari portofolio saya. Kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sebelah kanan ini adalah bentuk aplikasi dari aplikasi IT Report. Untuk tampilan awalnya ini terdapat dua kolom, yaitu username dan password, yang dimana kita harus memasukkannya untuk bisa masuk ke dalam sistemnya. Di sini saya akan mencoba untuk masuknya sebagai admin. Jika sudah, klik sign in. Nah, ini adalah halaman awal dari tampilan IT Report application yang saya buat. Pada menu di aplikasi ini terdapat beberapa menu seperti Home, Activity Logs, Activity Reports, Manage User, Profile Setting, dan yang terakhir adalah Sign Out. Saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Dari yang Home. Di Home ini adalah nanti akan muncul laporan-laporan yang dibuat pada bulan tertentu. Misal laporan bulan Juli di sini tahun 2025 kosong. Kenapa? Karena memang belum ada laporannya. Nanti akan kita coba buat untuk laporan di bulan Juli ini. Kita lanjut ke menu berikutnya terlebih dahulu. Lalu menu berikutnya adalah Activity Logs. Nah, Activity Logs ini berisikan aktivitas-aktivitas atau catatan yang pernah ditulis di aplikasi ini. Pertama ini kita membaginya berdasarkan tahun terlebih dahulu. Nah, tahun di sini diambil dari database yang ada di Supabase ini, di tabel years ini. Nah, gimana cara untuk menambahkan tahunnya? Caranya adalah klik pada bagian tombol tambah ini, lalu masukkan tahun. Misal kita mau masukkan tahun 2027. Lalu klik save, kita refresh. Nah, di aplikasinya sudah muncul di database-nya, tinggal kita refresh saja, maka muncul tahun baru di sini. Selanjutnya kita memilih tahun yang ingin kita lihat catatannya. Misal tahun 2025. Misal di sini ada banyak bulan, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kita coba untuk lihat catatan pada bulan Juli. Ternyata masih kosong catatannya. Nah, bagaimana untuk menambahkan catatannya? Kita klik pada bagian tombol tambah ini. Nah, di sini kita perlu mengisikan beberapa kolom seperti tanggal, bagian, lokasi, dan seterusnya. Kita coba simulasikan. Nah, pada bagian kategori ini adalah kategori dalam proses perbaikan atau maintenance. Ada CCTV, hardware, software, jaringan, dan other. Semisal kita melakukan perbaikan pada segi hardware. Subkategorinya misalkan saja laptop. Lalu di sini ada rincian nih, apa kegiatan yang dilakukan atau perbaikan yang dilakukan. Misal aja seperti ini. Ini sebagai simulasi saja. Created by. Nah, kenapa di sini hanya ada satu? Karena usernya masih satu doang, yaitu saya sendiri, yaitu Irsan. Nah, lalu pilih gambar. Gambar ini untuk bukti dokumentasi gitu. Di sini ada dua pilihan, pilih dari galeri atau ambil dari kamera. Misal saya ambil dari kamera. Nah, di sini kita bisa memilih angle kameranya seperti apa. Misalnya seperti sini. Kita klik. Lalu muncul gambarnya di sini.
lalu kita pilih save. Kita refresh, maka muncul catatan baru untuk bulan Juli 2025 seperti ini. Jika kita klik, maka di sini ada informasi detail mengenai dokumentasi itu sendiri. Lalu kita juga bisa mengupdate-nya. Misalkan di sini kita ubah, maka kita klik update. Setelah itu kita refresh, maka rinciannya telah berganti, jadi ganti RAM. Nah, catatan pada ini sudah masuk ke dalam tabel yang bernama TB Activities ini. Nah, sebelumnya memang sudah ada beberapa catatan yang ditambahkan ke dalam database. Untuk catatan yang tadi itu ada di sebelah 2025. Kita coba cari dulu. Nah, catatannya ada di sini, di paling bawah. Catatannya sudah masuk. Dan di sini juga tertera link dari fotonya. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu yang selanjutnya. Kita lengkap dulu menu activity reports ini. Kita masuk dulu ke manage user. Nah, ini ada yang saya bilang tadi, kenapa hanya ada satu created by-nya, karena memang di sini untuk usernya masih hanya satu, yaitu Irsan. Kita bisa menambahkan user baru dengan cara klik tombol tambah. Kita masukkan nickname-nya. Ini sebagai contoh saja. Role-nya IT support. Kita klik add. Nah, maka di sini juga muncul user yang baru. Kita bisa cek pada bagian tab user sini. Nah, username-nya ada user baru. Selanjutnya kita bisa lihat profile setting. Profile setting ini adalah bagian yang dimana terdapat username dan password yang bisa diubah oleh user itu sendiri. Apakah username atau passwordnya ingin diubah, seperti itu. Lalu yang terakhir ini adalah activity reports. Pada activity reports ini adalah bentuk laporan yang ada. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kita pertama pilih jenis laporan dulu. Apakah mau laporan kategori, apakah laporan lokasi, apakah berdasarkan tahun atau bulan dan tahun. Misalkan di sini kita laporan kategori. Tahun 2025, kita klik, kita tampilkan, maka akan ada laporan seperti ini, kategori hardware di tahun 2025 berjumlah 2. Bagaimana dengan lokasi? Kita coba klik lokasi tahun 2025, kita tampilkan. Nah, ini ada 2, yaitu lokasi pertama ada HR division dan yang kedua adalah IT division. Kita juga bisa mengekspornya sebagai CSV. Nah, file CSV-nya akan tersimpan di folder download. Kita coba masuk ke user yang lain. Nah, pada halaman home di sini muncul aktivitas yang sebelumnya sudah kita masukkan ke dalam database atau catatan ini. Maka muncul di halaman home ini. Kita coba buat satu catatan baru menggunakan user yang baru. Ini hanya untuk simulasi aja.
Dan jangan lupa isi rinciannya. Lalu kita masukkan created by. Nah, di sini sudah terdapat 2 user. Kita coba pilih user yang baru kita buat tadi. Setelah itu coba kita pilih gambar berdasarkan dari galeri. Nah, misalkan saja kita pilih yang ini. Setelah itu kita save, kita refresh, maka muncul catatan baru pada bulan Juli 2025. Kita cek di tabel activities. Nah, muncul paling bawah ini. Oke, sekian dari saya untuk demo aplikasi IT Report ini yang telah saya buat. Jika ada kekurangan atau ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai aplikasi ini, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari saya, terima kasih.